Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada seri pembelajaran untuk persiapan CPNS, maka saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Nah, masih bersama saya, Hendy Kandoro. Sejarah sekarang. Sejarahnya adalah bahwa istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit. Nah, ini Anda tentu sudah kenal bahwa pada zaman Majapahit ada buku yang namanya Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Ternyata zaman dulu juga sudah ada penulis yang terkenal ya. Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5, pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila sendiri berasal dari kata Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Jauh sebelum Pancasila dirumuskan sebagai konsep dasar negara Indonesia, sebenarnya nilai-nilai Pancasila telah hidup di dalam masyarakat Indonesia berdasarkan nilai budaya yang mengakar pada masyarakat Indonesia. Itulah para pendiri negara Republik Indonesia kemudian merumuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila ini telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, merupakan nilai-nilai budaya yang akar. Jadi bukan berasal dari orang lain, negara lain, tetapi betul-betul berada atau berasal dari budaya kita sendiri. Sementara proses perumusan Pancasila yaitu pada sidang BPUPKI ke-1 pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945, beliau mengusulkan dasar negara Indonesia yang merdeka terdiri dari 5. Yang pertama, perikebangsaan, kedua, perikemanusiaan, ketiga, periketuhanan, keempat, perkerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Teknya 2 ya. Kesejahteraan rakyat. Itu yang kelima. Itu Muhammad Yamin ya pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara Indonesia sama 5 juga. Yang pertama, beliau mengusulkan negara Indonesia yang bersatu, negara nasional yang bersatu, dianjurkan supaya warga negara tunduk pada Tuhan. Ketiga, dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Keempat, ekonomi negara bersifat kekeluargaan. Kelima, mengenai hubungan antar bangsa menganjurkan upaya-upaya Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya. Asia Timur Raya, kata Pak Mr. Supomo, tanggal 31 Mei 1945. Sementara itu, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara dalam 5 prinsip dasar. Yang pertama, beliau mengusulkan nasionalisme, kedua, internasionalisme, ketiga, mufakat, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ya. Masih Insinyur Soekarno, beliau menamakan kelima asasnya adalah Pancasila. Pada sidang BPUPKI 1 ternyata belum ada kesepakatan tentang rumusan dasar Pancasila. Dari banyaknya usulan-usulan yang mengemuka, Insinyur Soekarno berhasil mensintesiskan dasar falsafah dari banyak gagasan dan pendapat yang disebut dengan Pancasila pada 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara ini kemudian didadar kembali oleh panitia yang dibentuk oleh BPUPKI, Badan
usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan dimasukkan kepada Piagam Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara sah menjadi dasar negara yang mengikat. Sekarang makna Garuda Pancasila. Masih ingat maknanya? Tentu Anda pasti masih ingat. Kita dulu belajar PMP, P4 juga, PSPB dan lain sebagainya. Kewiraan, Pancasila. Warna burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. Jadi Indonesia harus agung dan jaya Indonesia itu. Garuda merupakan seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu burung Garuda Pancasila memiliki melambangkan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Makna Garuda Pancasila, bintang sila pertama atau 1 Pancasila melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Rantai baja sila kedua melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai baja kenapa dipakai ya? Kalau bintang ya ini cocok lah. Rantai baja melambangkan kemanusiaan. Iyalah, rantai baja dulu zaman dulu itu perbudakan harus dirantai. Jadi itu tidak melambangkan kemanusiaan yang adil beradab. Joknya seperti itu. Beringin, sila ketiga, pohon beringin, sila melambangkan persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng, sila keempat, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas, sila kelima, melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali kepada, kenapa lambang-lambangnya harus seperti itu? Kembali lagi kepada filosofi yang dianut oleh para pendiri bangsa. Ya, itu melambangkan, tentu mereka punya filosofi itu sendiri. Ya. Kemudian makna masih garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa yang melukiskan Indonesia berada di garis khatulistiwa. Warna dasar perisai adalah merah putih seperti warna bendera Indonesia, tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi satu tujuan. Ingat, berbeda tetapi satu tujuan. Pancasila sebagai filsafat secara etimologis, kata filsafat berasal dari kata bahasa Yunani philosophia yang berarti cinta kearifan. Kata philosophia tersebut berasal kata philos, philia atau cinta, sophia kearifan. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti juga cinta kearifan. Kata kearifan juga bisa berarti sebagai wisdom atau kebijaksanaan, sehingga filsafat dapat juga bermakna sebagai cinta kebijaksanaan. Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan sila-silanya maupun arti dari sila-silanya. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Sila-sila Pancasila sebagai satu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya, yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Tidak boleh memisah-misahkan sila-sila dalam Pancasila dengan berdasarkan filsafat aksiologinya. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita sesuai tab MPRS nomor 20 MPRS 1966. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Pancasila juga disebut sebagai way of life, weltanschauung, pegangan hidup, petunjuk hidup, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pancasila juga sebagai petunjuk arah kegiatan segala bidang kehidupan, sehingga seluruh tingkah laku perbuatan manusia Indonesia
harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan corak yang khas pada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan tidak dipisahkan atau tidak dapat terpisahkan. Itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang mereka bersahabat, tertib, dan damai. Pancasila merupakan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Oke. Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi. Bukan sekedar ditemukan karena ia ditemukan sebagai bagian dari kandungan kepribadian bangsa, cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu. Melainkan Pancasila juga itu mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Jadi Pancasila merupakan perjanjian luhur rakyat Indonesia. Terima kasih. Kanduru pun membuka bimbingan kelas sore SKD CPNS 2021 hanya dengan 30 atau 350 ribu rupiah. Silahkan Anda menghubungi nomor ya Kanduru. Bisa Anda gabung juga di atau memfollow Instagram serta bergabung di grup Telegram kandidat CPNS. Terima kasih dari saya Henry Kanduru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.